Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, dengan saya Arni Fitri Widyasuti, saya fisioterapis rumah sakit tingkat 2 Udayana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan video edukasi latihan gerak aktif untuk pasien stroke di rumah sakit tingkat 2 Udayana, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam beraktivitas sehari-hari dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum memulai, pastikan pasien dalam kondisi siap dilatih. Pertama-tama, saya akan memberikan contoh latihan untuk pasien dengan kondisi kekuatan otot yang sudah mau mumpuni. Pertama, latihan peregangan ekstremitas atas pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pada pasien. Pasien duduk di kursi yang stabil. Arahkan tangan pasien untuk lurus dan ditekuk, dapat dibantu dengan tangan yang sehat. Tahan gerakan 10 kali hitungan, 3 kali pengulangan. Dapat dilakukan 3-4 kali per hari. Yang kedua, latihan fungsional menggenggam pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsional menggenggam dan dapat meningkatkan kekuatan otot tangan pasien. Siapkan bola karet yang lentur. Genggam bola pada tangan pasien yang mengalami kelemahan. Perintahkan pasien untuk menekan dan melepas sesuai aba-aba. Ulangi gerakan 10-20 kali, dapat dilakukan 3-4 kali per hari. Yang ketiga, latihan fungsional meraih dan memindahkan barang pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fungsional meraih dan koordinasi pada pasien stroke. Persiapkan alat yang bukan pecah belah, bisa berupa cangkir plastik kecil, botol plastik kecil, atau barang yang memiliki bobot ringan dan mudah digenggam. Letakkan alat yang digunakan sebagai bahan latihan di atas meja. Perintahkan pasien untuk meraih sedapat mungkin botol plastik tersebut. Arahkan untuk meletakkan ke kanan dan ke kiri, lepas dan genggam kembali. Latihan ini aman dan dapat direkomendasikan sedapat mungkin. Apabila pasien tidak mampu menggenggam, bisa dibantu dengan memberikan tambahan tali, karet pada benda dan dikaitkan ke tangan. Atau bisa juga menggunakan cangkir sebagai alternatif. Untuk variasi gerakan, bisa menambahkan kardus atau balok agar permukaannya lebih tinggi. Ulangi gerakan meraih, menggenggam, dan memindahkan barang dari permukaan yang rendah ke permukaan yang tinggi. Yang keempat, latihan peregangan badan pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kelenturan dan mengurangi spastisitas pada pasien stroke. Persiapkan kursi yang stabil. Letakkan kursi pada alas yang datar. Perintahkan pasien untuk duduk tegak pada kursi. Berikan arahan pasien untuk meraih kedua kaki dengan kedua tangannya. Tahan gerakan selama 10 kali hitungan. Kembali ke posisi duduk tegak secara perlahan. Ulangi gerakan 2-3 kali per hari. Apabila pasien tidak mampu, dapat dilakukan sebatas mata kaki. Yang kelima, latihan aktif kaki pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk menjaga fungsional dan luas gerak sendi pada pasien stroke. Sisi pasien yang sehat dapat berpegangan atau bersandar pada meja. Gerakan dapat dilakukan ke arah depan dan ke arah samping.
Ulangi gerakan 10 kali. Gerakan dapat dilakukan 3-4 kali per hari. Untuk latihan berikutnya bisa dilakukan dengan kondisi kekuatan otot pasien yang belum memumpuni. Yang keenam, latihan posisi miring kanan dan kiri pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk mencegah komplikasi tirah baring lama. Tekuk lutut pada sisi yang lemah. Silangkan kaki yang lemah di atas kaki yang sehat. Letakkan tangan yang lemah di atas perut. Tarik panggul dan bahu pasien secara bersamaan ke arah sisi yang sehat. Letakkan bantal di punggung untuk mengganjal agar posisi tidak kembali terlentang. Letakkan bantal di antara kedua lutut untuk mencegah gesekan antar kulit. Pastikan bahu sisi yang lemah tidak tertarik ke belakang. Ajarkan keluarga untuk melakukan reposisi ke kanan dan ke kiri setiap 2 jam sekali. Yang ketujuh, latihan mandiri tekuk lurus kaki dan bridging pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat otot bokong, paha, dan otot inti, serta meningkatkan stabilitas panggul dan tulang belakang. Tumit kaki yang lemah ditarik perlahan mendekati bokong sehingga lutut menekuk. Jika sulit, gunakan handuk di bawah tumit agar lebih mudah bergeser. Tahan posisi ditekuk selama 3 detik, lalu dorong kembali tumit hingga kaki lurus sempurna. Ulangi 10 kali gerakan untuk setiap kaki. Selanjutnya latihan bridging atau latihan mengangkat bokong. Kedua lutut ditekuk, telapak kaki menapak rata di tempat tidur, jarak antara kaki selebar bahu. Kencangkan otot perut, paha, dan bokong lalu angkat panggul ke atas menjauhi tempat tidur. Tahan panggul di atas selama 5 detik, lalu turunkan perlahan, jangan dijatuhkan. Ulangi 8-10 kali gerakan. Yang ke-8, latihan mandiri rotasi sendi pada pasien stroke. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, menjaga kekakuan sendi, dan memperlancar sirkulasi darah. Tangan yang sehat memegang pergelangan tangan yang lemah. Gerakan lengan yang lemah memutar searah jarum jam. Setiap gerakan rotasi dilakukan sebanyak 8-10 kali putaran. Lakukan sebanyak 2-3 set untuk setiap sendi, minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Rotasi pergelangan tangan. Genggam tangan yang lemah dengan tangan yang sehat. Putar pergelangan tangan secara perlahan ke arah dalam dan luar. Setiap gerakan rotasi dilakukan sebanyak 8-10 kali putaran. Lakukan sebanyak 2-3 set untuk setiap sendi, minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Rotasi lengan bawah.
Tekuk siku 90 derajat, putar telapak tangan menghadap ke atas, lalu putar menghadap ke bawah. Setiap gerakan rotasi dilakukan sebanyak 8-10 kali putaran. Lakukan sebanyak 2-3 set untuk setiap sendi, minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Rotasi panggul. Tekuk sedikit lutut pasien, putar paha ke arah dalam dan ke arah luar secara perlahan. Setiap gerakan rotasi dilakukan sebanyak 8-10 kali putaran. Lakukan sebanyak 2-3 set untuk setiap sendi, minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat.